Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma. Di sini aku mau berbagi ilmu, dimana untuk kali ini saya sedang mengkaji dari guru saya, yaitu Dr. Nasrul Sharif MSI, yaitu yang membimbing saya dan memberi ilmu yang banyak kepada saya. Oke, untuk kali ini aku mau berbagi ilmu kepada kalian semuanya. Oke, simak ya, dan terima kasih. Di sini Ibu Emma, juga ilmunya bermanfaat. Harta benda yang sekian banyak bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama menuju surga Allah, yaitu membuat kajian-kajian seperti ini adalah kajian-kajian menuntut ilmu yang sangat luar biasa ini termasuk taman-taman surga. Dan insya Allah di ruangan ini nanti akan didoakan sekitar 70.000 malaikat untuk kita semua yang sudah menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya yaitu langsung masuk ke materi dan nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Fakih untuk materi pada iftar pada hari ini. Dan semoga nanti kita setelah mendapatkan materi ini kita bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan kepada semua jamaah yang menjadi komunitas kita. Kepada beliaunya Pak Terpakai kami haturkan untuk materinya disampaikan secukupnya. Pada beliau dipersilakan. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan gaji kita untuk sekalian. Sebagaimana biasanya setiap bulan Ramadan saya memang menjelang buka puasa saya melakukan kajian kitab Quds ya. Entah itu kitab Tanbihul Ghafilin, entah itu kitab Qurratul Nasihin. Dari ini teman-teman sekalian, tidak hanya yang ada di Tuban, ini juga di live TikTok YouTube. Ya, saya sekarang sedang berada di Wahyu Utama Catering, ya, tepatnya di Kota Tuban. Jadi sudah saya wawancarai Pak Haji Joko dan Ibu Wahyu tentang bicara tentang bisnisnya, pengalaman-pengalaman hijrahnya. Dan hari ini kita akan masuk rangkaian di kajian menjelang buka puasa. Karena waktunya cukup panjang, jadi teman-teman juga sabar ya. Ya, saya juga meniru nanti karena ini jam 4, maghribnya jam 17.50 ya. Teman-teman yang lain TikTok juga bisa diviralkan. Jadi saya sekarang posisi di Kota Tuban. Sebelum saya mengawali tema saya hari ini adalah harmonisasi keluarga, dakwah, dan bisnis. Wajib itu niatnya di malam hari. Kalau kita puasa sunnah, bangun tidur, habis sholat subuh terus kok malas mangan, terus niatin kosong, itu sudah bisa kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak. Puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Ya, niatnya di malam hari. Dan di dalam kitab ini dijelaskan 7 perkara yang bisa menerangi kubur dan itu bisa menyelamatkan kita. Maka ternyata perkara yang pertama itu niat ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam beribadah. Saya baca di dalam kitab yang lainnya yang itu disebut dengan fikun nafsu. Fikun nafsu itu adalah fikih bagaimana mengelola nafsu atau jiwa. Di situ di dalam kitab itu penulis kitab itu menjelaskan Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Kalau kita dengar kata-kata Umar bin Abdul Aziz, itu adalah khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang ternyata beliau masih cincinnya siapa? Khalifah Umar ibnul Khattab. Dua khalifah Umar ini punya sejarah yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dikutip di dalam kitab Fikun Nafsu tadi itu, dia mengatakan
Barang siapa yang kemudian dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak perlu khawatir, maka dia akan dicukupi keperluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata Umar bin Abdul Aziz ini bukan kata-kata sembarang dia ngomong, maka omongan dia pasti berdasarkan apa? Pemahaman terhadap Islam. Maka dengan perhatikan rahasia pertama ini. Jadi kalau kemudian kita benar-benar niat ikhlas karena Allah Ta'ala, benar-benar kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi disebutkan, maka Allah akan menerangi apa? Kuburnya. Jadi ada 7 perkara yang nanti kubur kita ini kita akan diterangi oleh Allah. Yang pertama adalah apa tadi? Ikhlas di dalam beribadah. Niat ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Ini waktu ini. Karena ini berat teman-teman sekalian. Niat ikhlas karena Allah ini memang berat. Jadi dalam Islam niat itu memiliki peranan penting. Sampai hadis, menurut saya hadis yang paling mutawatir, itu yang paling banyak disebut adalah innamal a'malu binniyat. Itu para ulama hadis itu kalau menulis ya, kalau saya perhatikan para ulama-ulama kita salafus saleh kalau menulis sebuah kitab itu ternyata mesti diawali bab ini, yaitu apa? Tentang pentingnya niat. Dan ternyata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, niat ikhlas karena Allah Ta'ala itu termasuk 7 perkara yang menyebabkan kita nanti di kuburan ya, di alam barzah kita dikasih oleh Allah apa? Cahaya. Nah, Umar bin Abdul Aziz bahkan mengatakan apa tadi? Barang siapa yang niat ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam melakukan ibadah apapun, kata beliau, maka tidak usah khawatir, Allah akan cukupi keperluannya. Kalau bahasa saya, Allah akan kasih makhroja, Allah akan kasih jalan keluar. Maka mari kita tata ternyata itu menjadi rahasia yang luar biasa. Sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan perbuatan dan kebaikan, maka Allah akan kasih makhroja, Allah akan kasih jalan keluar. Anda percaya pada omongan Umar bin Abdul Aziz? Ini omongannya khalifah ini, orang yang taat sama Allah. Jadi omongannya Prabowo, Jokowi itu tidak percaya belas. Tapi ya masih kita percaya lah. Masih ada yang terbukti ya, korupsi tertangkap hari ini ya. Ternyata sejak 2017 kita ini dibohongi. Yang pertama ternyata pertama ini oplos. Kamu nuki. Jangan kasih pelan-pelan ya. Soalnya maghribnya suwi. Lah mereka cuma cepet terus mengirim nih. Enak sampai tidak ngomong lagi tapi terus susah mesti ngomong. Sampai enak terus mungkin. Maghribnya suwi. Nah itu poin yang yang kedua kata ini. Jadi kunci harmonisasi keluarga termasuk kunci kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua berarti bapak ibu. Saya seringkali mengatakan kita ini dikasih oleh Allah 3 cahaya. Yang cahaya itu diberikan oleh kita manusia, oleh Allah berupa manusia. Cahaya yang pertama itu adalah kedua orang tua. Maka kalau kita memuliakan kedua orang tua kita, kalau kita berbakti pada kedua orang tua kita, maka yakinlah pasti kita dimuliakan oleh Allah. Saya ditanya, gimana Ustaz agar anak-anak kita ini juga menjadi anak-anak yang soleh-solehan? Maka syarat yang pertama, kita harus memantaskan diri menjadi anak yang soleh-solehan terhadap kedua orang tua kita. Jadi
rasanya gitu. Ibu dulu, almarhum ibu saya katakan, awakmu segala bingung, awakmu bikin anakmu itu soleh-soleha, pantaskan dirimu menjadi anak yang soleh-soleha. Maka cahaya yang pertama yang harus kita muliakan, yang harus kita hargai, selama kita tidak diperintah untuk berbuat apa? Syirik, maka kedua orang tua ini adalah kuncinya surga. Siapa di antara bapak ibu sing dibarengi wong tuwane nang omah? Artinya sampai ngopeni bapak ibu sampai sing sepuh. Subhanallah, pahalane gede. Kadang-kadang saya ngopeni mama saya usia 85 tahun. Memang nek wong mustuko itu kadang-kadang pikun ya. Wis mangan itu jadi dulu mangan. Dari konsentrasi sih, ini sebetulnya itu. Ngaji, di bidang peternakan itu beliau ahlinya. Ya, ada Prof. Rudi di bidang dokter hewan. Ya, ada Prof. Reza, sebut Prof saja. Ya, berarti kabeh murid itu profesor. Berarti gurunya ini gurunya profesor. Jadi yang ketiga disebut di dalam kitab Tadribul Mu'minin ada 7 perkara. Kalau 7 perkara ini kita dakwahkan, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan kuburan kita itu akan bercahaya. Dan ternyata yang ketiga disebut oleh Abdullah As-Samarqandi di dalam kitab Tadribul Mu'minin adalah rajin bersilaturahmi. Siapa yang wajib bersilaturahmi? Kedua orang tua, mertua, keluarga yang termasuk ahli waris, keluarga yang termasuk Dawil Arham, cucu Bondi, cucu Taman Safari. Ya kan? Taman nanti, Taman Safari. Nanti pada rokok. Yang wajib disilaturahmi itu adalah keluarga yang termasuk keluarga ahli waris, keluarga yang termasuk Dawil Arham, tidak termasuk ahli waris tetapi masih ada hubungan keluarga. Jadi sebenarnya masih bisa dirilis kepada. Nah, di dalam silaturahmi itu ada 2 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah unsur ziarah. Ziarah itu berkunjung. Yang kedua adalah unsur berbuat baik. Maka kalau setiap keluarga menerapkan semacam ini, maka insya Allah akan terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga, dan Allah jamin dengan 2 hal. 1, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya. Sampai tidak ada coba sing rajin silaturahmi, udah bela, ya bu, semeringan, ya. Sampai tidak juga dengan kampung, ono uang nih konggone loro, sing semua kan nyambari, biasanya sehat mana itu? Yuk jangan, sampai garo, yuk loro, ini masih 3 bulan gede, kok gak nyambari, ya biasanya orang kan lebih dari tahun dulu gitu ya. Tapi ono konggone loro, gak dulu nyambari, tapi ini loro kepingin bisa. Ono di wongnya teko. Dulu saya itu pernah ngomong kayak gini, awakmu itu nek kepengin suwe, awakmu rajin nek ana wong loro itu sabar untuk bermaksiat karena Allah. Maka rahasianya yang keempat, jadi apa? Tinggalkan apa? Tinggalkan maksiat. Bahasanya di dalam kitab ini kalau diterjemahkan bebas, jangan buang-buang umur untuk bermaksiat kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Kalau isi umur kita ini diisi maksiat kepada Allah, maka kuburannya jadi gelap. Nah, kalau sudah kuburannya gelap, bagaimana? Ada yang tanya sama saya kayak gitu. Bayangin, iku orang berbuat maksiat kok disugihai. Aku ini wis tobat, aku wis meninggalkan maksiat, kok aku malah diuji oleh Gusti Allah. Aku saya kita dimelarat, tuku kira sampai tinggal KTP. Ini ada beli kecil ya, akhirnya dulu ATM. Iku sing berbuat maksiat iku ya, banyak orang berbuat maksiat kok dia tetap sugih. Artinya kadang-kadang lupa, iku sawah sinama. Belum tentu hatinya Pak. Belum tentu hatinya bahagia. Untuk berbuat maksiat kepada Allah. Yang kelima,
jangan memperturutkan hawa nafsu. Jadi jangan memperturutkan Hawa nafsu. hawa nafsu. Masih ingat penjelasan saya mengutip penjelasannya Imam Al-Ghazali, ketika manusia itu sebelum melakukan perbuatan ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, terjadi pintasan-pintasan di akal pikiran kita, pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Yang kedua, manusia punya nafsu, nafsu itu cenderung mengikuti bisikan setan. Manusia punya akal, akal itu cenderung mengikuti bisikan malaikat. Tapi kalau akal ini tidak dilandasi dengan iman, akal ini tidak dilandasi dengan iman, maka akal ini seringkali kalah dengan nafsu. Betul pada pernyataan Imam Al-Ghazali. Maka kalau kita ingin mengendalikan nafsu kita, maka akalnya harus dilandasi dengan iman. Sehingga akal yang dilandasi dengan iman, maka dia akan semakin kuat untuk mengikuti bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Anda mau datang ngaji ke sini saja, ya, Anda mau datang ngaji ke sini saja, terjadi pertarungan apa? Saya tadi nyampe jam 2:30 masuk sini, itu hujan deras, angin, banjir, lebat. Itu kalau udah berpikir, hujan ini mau setan kok gitu. Ya, kamu berangkat kamu hujan mudah. Wah, berarti dia bisa mengalahkan. Begitu nyampe di sini saja, setan tidak terima, betul nggak? Pakai ngomong-ngomong, mereka tadi bukan ya, mereka gini terus. Padahal apa? Setannya dikekang kalau di bulan Ramadan, tapi kok iso ya? Dibelenggu, tapi kok bisa ya? Karena kan ada jejaknya. Yang kelima adalah, yang kelima tadi sudah ya. Yang keenam, ini bersungguh-sungguh di dalam menaati Allah. Bersungguh-sungguh di dalam menaati Allah. Maka saya seringkali mengatakan pentingnya komunitas itu dulu sekalian. Coba jangan perhatikan, kalau jangan kumpul dengan orang-orang yang loyal, betul apa? Jangan kumpul dengan komunitas yang tidak semangat, ikut tidak semangat apa? Tapi kalau jangan kumpul dengan komunitas yang memiliki semangat, kapasitas, ilmu yang lebih tinggi, itu ketularan apa? Larang. Sampai takut jadi. Saya ingin jadi ketemu kocok itu dalil. Dalil itu di bawah jadi saya kira malam yatimul manas baha walau yahkam bi amril muslimin walaysa minhu. Luar biasa. Barang siapa yang bangun di pagi harinya, dia tidak memikirkan nasib kaum muslimin, dia tidak peduli pada persoalan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari golongan mereka. Mau apa? Ini gampang, waktunya bebas, banyak berpikir kepada Allah. Waktunya bebas mana? Bebas, yang ketujuh. Tiap menit boleh, tiap detik boleh, setiap saat. Ya. Memperbanyak zikir kepada Allah. Di dalam kitab ini disebutkan, yang mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Jangan pernah tak kasih ijazah pada setiap malam bila tidur dengan mengucapkan kalimat syukur ya. Ternyata disebut di dalam hadis ini doa yang paling utama kata Rasul itu justru kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, aku punya kedua orang tua. Pernah saya jadi kan? Ada menyebut 10 kesyukuran, baru yang terakhir ada sebut apa? Impian-impian besar Anda. Itu diawali dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillah. Ternyata ada hadisnya mana? Saya itu sampai ditanya, Ustaz, dungo yang paling utama kok malah Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah itu kata Rasulullah Muhammad SAW adalah induknya kesyukuran.
Rabbil Alamin itu adalah induknya kesyukuran. Kalau kesyukuran itu kita lakukan, maka kita akan dapat dua. Satu, mengikat nikmat yang sudah kita peroleh. Kemudian Allah menambahkan nikmat. Jadi jangan main-main. Yang saya ajarkan itu ternyata disebut di dalam hadis. Ada yang bertanya sama saya ini, Ustaz, lu kok malah dumone sampai kok alhamdulillah toh. Aku sih duwe utang kok malah alhamdulillah ya Allah, kok si ono sing percaya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena ternyata alhamdulillah itu adalah apa tadi? Doa. Seutama-utamanya doa. Sedangkan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sampai di sini pencerahan hari ini di bulan Ramadan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di sini Ibu Emma mengucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Ibu Emma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.